Salam, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Hari ini kita berjumpa kembali bersama-sama, ingin merenungkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini membuat hidup kita menjadi lebih baik, memperteguh iman kita, dan membuat kita semakin setia dan terbuka kepada kehendak Allah. Teristimewa semakin menggebu-gebu untuk mencari Tuhan, semakin tinggi niat dan motivasi kita untuk berjumpa dengan Allah. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan orang banyak yang datang mencari Dia, Ia memberikan beberapa hal yang menjadi perhatian dan juga kepada para murid tentang motivasi, tentang niat, tentang tujuan untuk mengikuti Yesus, tujuan untuk bertemu Yesus, tujuan untuk bersama-sama Yesus. Yesus dalam Injil hari ini mau menggarisbawahi apa sesungguhnya yang menjadi motivasi setiap orang ketika ia mengikuti Yesus. Tentu dalam Injil hari ini Yesus sudah memberikan kita jawaban bahwa hal pertama yang harus dilakukan ketika orang ingin mengimani Allah dan mengikuti Yesus, motivasi pertama dan utama adalah untuk bersatu dengan Allah, untuk senantiasa meletakkan Allah, mengandalkan Allah sebagai yang utama dan pertama. Tuhan Yesus hari ini di hadapan para murid dan orang banyak, Ia sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita
segala sesuatu yang kita miliki akan menjadi begitu berfaedah, berguna ketika kita mau mengarahkan hidup kita kepada sumber segala yang kita miliki. Sebab Allah adalah sumber berkat, Allah adalah sumber kekayaan, Allah adalah sumber kehidupan. Sehingga hal yang menjadi penting dalam motivasi kita berjumpa atau mengikuti Allah adalah mau senantiasa hidup dan berserah diri kepada Allah. Tuhan harus menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan semuanya akan diberikan kepada kita. Allah adalah surga bagi manusia. Memiliki Allah berarti memiliki kekayaan surga. Maka marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah satu pilihan yang indah. Sebab Allah menjamin kita akan kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita dituntut untuk berani melepaskan segala sesuatu yang dapat memisahkan kita dengan cipta Allah. Kita harus berani melepaskan kekuatan-kekuatan dunia yang bisa menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Semoga sebagai pengikut Tuhan kita semakin bijaksana untuk terus hidup dan memutuskan yang terbaik bagi kehidupan iman kita dan teristimewa untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.